Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya Ahobu. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati teman-teman kelas MB3. Dan yang saya cintai seluruh hadirin yang menyaksikan pada saat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat dan karunia-Nya telah mengumpulkan kita pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, bahasa merupakan alat komunikasi antara satu dengan yang lain. Bahasa juga merupakan identitas seseorang yang menggunakannya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia, yang sudah tentunya menjadi identitas tiap bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa bahasa merupakan cerminan dan sikap dari seseorang dalam berinteraksi. Sebagai identitas diri, bahasa akan menjadi penunjuk karakter dan kepribadian pemakai bahasa tersebut. Sudah hampir 81 tahun bahasa Indonesia ada sejak Sumpah Pemuda kedua dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu, bahasa Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang tentunya diharapkan memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Namun terlepas dari hal itu, kita tidak boleh menutup mata dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa pesat. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh buruk terhadap kelestarian budaya bangsa, yang salah satunya adalah bahasa Indonesia ini. Ada beberapa hal mengapa bahasa Indonesia perlu kita lestarikan. Yang pertama, tantangan pengaruh terhadap globalisasi. Kita sama-sama tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa kita. Maka kita harus terus menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, pengaruh globalisasi yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan bahasa Indonesia yang kini hampir sudah tidak mendapatkan tempat di hati bangsa kita sendiri. Salah satu buktinya yaitu sekarang jika kita berkunjung ke tempat wisata yang cukup besar, bahasa Indonesia itu hanya 50% digunakan. Sedangkan 50%-nya lagi sudah digantikan dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Selain itu, saya ambil contoh yang lebih cukup sederhana. Sekarang hampir seluruh sekolah berlomba-lomba menjadi sekolah SBI, yaitu sekolah yang bertaraf internasional, yang cenderung lebih mengutamakan kemahiran berbahasa Inggris. Sehari-hari para siswa diharuskan memakai bahasa Inggris, padahal belum tentu bahasa Indonesia yang mereka gunakan sudah baik, sopan, dan sesuai dengan aturannya. Memang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa internasional yang jika kita tidak menguasainya pun, kita akan kesulitan bersosialisasi dengan masyarakat luas dunia atau bertaraf internasional. Tetapi haruskah bahasa yang kita cintai bersama ini tergantikan fungsi dan kedudukan oleh bahasa asing? Tidak adakah cara yang lebih bijak agar setiap generasi muda, anak bangsa mampu berbahasa asing dengan baik tanpa mengabaikan bahasa negara mereka sendiri? Yang kedua, rendahnya minat para generasi muda. Saya pernah dengar di sekitar kita sekarang, para generasi muda lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Misalnya, si A bertanya, "Hai, apa kabar?" Lalu si B menjawab, "I'm fine." Nah, dari percakapan sederhana seperti itu saja, untuk menjawab kabar baik harus dengan bahasa Inggris. Apa susahnya jika kita menjawab dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ada yang mengatakan kalau tidak memakai bahasa Inggris tidak keren, atau kata anak zaman sekarang tidak gaul.
Padahal belum tentu yang diucapkannya itu sudah benar. Kita tahu Indonesia mempunyai keberagaman suku dan tentu dengan bahasa yang beragam di dalam bahasa Indonesia ini. Dan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu dari keberagaman bahasa yang ada. Dengan demikian, bahasa Indonesia itu merupakan salah satu alat yang ampuh mempersatukan adat istiadat yang berbeda. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana jika kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah dengan kita? Hal itu tentu akan mempersulit kita karena kita harus mengerti bahasa daerah itu sendiri. Selain itu, bahasa Indonesia itu merupakan warisan budaya bangsa yang kita bernilai tinggi. Bayangkan, jika kita tidak memakai dan melestarikan bahasa Indonesia, sama saja kita melenyapkan budaya bangsa kita. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh kita untuk melestarikannya? Yang pertama, pelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu masih sebagian kecil dari bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan IED, yaitu ejaan yang disempurnakan. Belum tentu kan apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan IED. Kedua, tidak merasa rendah memakai bahasa Indonesia. Terkadang anak zaman sekarang ada yang suka menyelipkan bahasa Inggris dalam percakapan mereka. Memang tidak ada salah memakai bahasa Inggris, tapi jika bisa memakai bahasa Indonesia, kenapa tidak? Dan yang paling penting, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Dengan kegiatan tulis-menulis seperti yang membuat para generasi lebih mengerti bagaimana cara memakai bahasa Indonesia dengan benar. Mengerti kenapa bahasa Indonesia itu perlu dilestarikan. Dan yang paling penting, kita semua bisa menghargai bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar dalam keseharian, menanamkan cinta dan kesadaran akan penting bahasa Indonesia tersebut. Menerapkan aturan yang jelas dalam penggunaannya, mengajarkan berbagai macam ragam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, marilah melestarikan bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan tutur kata, sikap mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya ahobu! Ya ahobu!